Shalom God Troopers, apa kabar nih teman-teman di rumah? Pastinya tetap jaga kesehatan selalu ya, tetap jaga kebersihan. Oke, sekarang kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Walaupun kita ibadah online, tapi kita mau tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, sebelum mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada setiap kami Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biar Engkau yang berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, urapan yang sama Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Lawatan yang sama Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke God Troopers, sekarang saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita bersama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Oke God Troopers, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya.
datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Oke, sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau doa dulu. Bapak Tuhan, dalam nama Yesus, terima kasih Yesus untuk sore hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa, dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang maha hadir Tuhan. Lewat apapun medianya kami percaya Engkau Allah maha kuasa Tuhan. Engkau dengan Roh Kudus-Mu akan membimbing kami, akan menyertai kami, bahkan akan menjamah kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, teman-teman God-troopers, sekarang sekali lagi kita bertemu di video online, di ibadah online. Tapi Kak Tias percaya kuasa Tuhan itu nggak bisa dihalangi oleh apapun. Jadi dimanapun kalian berada, apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, kita percaya bahwa firman-Nya ya dan amin. Nah, hari ini Kak Tias mau bagikan firman tentang seimbang, hidup yang seimbang. Kalian kalau dengar kata seimbang, kalian pikirannya kemana? Definisi seimbang menurut kalian tuh apa? Ada yang seimbang makanan, seimbang berat badan,
ada yang mungkin seimbang. Kalau kita dengar dulu ada pepatah ya, besar pasak daripada tiang, itu berarti nggak seimbang. Nah, Tuhan menciptakan kita dengan sepasang mata, dengan sepasang kaki, sepasang tangan, sepasang telinga, itu untuk membuat hidup kita seimbang. Coba bayangin ketika kalian itu kakinya sakit salah satu, pasti kalian ngerasa nggak enak jalannya, atau tangannya salah satunya sakit, pasti nggak enak. Mungkin di kasus khusus kita punya orang-orang yang mungkin Tuhan izinkan untuk nggak punya salah satu tangan atau salah satu kaki, tapi mereka diberi keseimbangan dengan kekuatan yang lebih, dengan ide kreatif yang lebih, dengan kekuatan fisik yang lebih di bagian yang lain. Itu seimbang. Nah, hari ini firman Tuhan hari ini adalah tentang keseimbangan kehidupan. Kita buka langsung di dalam ayat Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 38. Pasti kalian tahu ya, Matius 22 ayat 37 sampai 38 itu bercerita tentang apa? Ini dari kecil, bahkan dari sekolah minggu kita udah pernah dengerin. Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Di sini kita juga lihat Tuhan mau bilang tentang dua aspek kehidupan manusia, yaitu hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan sesama manusia. Di sini di ayat yang ke-39 bahkan dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Berarti hukum ini nggak ada yang lebih berat atau lebih ringan, tapi sama dengan itu. Jadi di sini juga berbicara tentang keseimbangan. Bagaimana kita memandang Yesus, memandang Tuhan sebagai Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan akal budi, dan bagaimana kita memperlakukan manusia dikasihi seperti diri kita sendiri. Nah, ada 2 poin tentang keseimbangan di sini. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kebanyakan orang menganggap atau berpikir bahwa Tuhan itu Bapa. Nggak ada yang salah. Tuhan itu memang Bapa. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-8, di situ jelas sekali dikatakan, "Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Tuhan itu Bapa. Sebelum kita minta, Dia sudah tahu kamu maunya apa. Ya namanya Bapa pasti sayang sama anaknya. Ya namanya Bapa pasti Dia akan memberikan yang terbaik buat anaknya. Kita bisa merengek, kita bisa bermanja-manja sama Bapa. Kita bisa kalau orang yang dekat Bapa sama anak, itu apapun yang diminta anaknya Bapa menyediakan. Begitu pula Bapa di surga, Dia akan menyediakan apa yang kita perlukan. Nah, kadang orang-orang berpikir, Dia kan Bapa, jadi nanti kalau aku bikin kesalahan, aku minta maaf sama Tuhan, Tuhan ngampunin aku, kan Dia Bapaku. Kan Dia Bapakku, jadi kalau aku nakal nanti balik lagi sama Dia, Dia pasti mau maafin aku. Dia pasti masih mau beliin aku mainan, masih mau beliin aku makanan, atau masih mau mendengarkan keluh kesahku, masih mau dengerin alasan-alasanku. Kan Dia Bapa. Nah, kalau kita melihat Bapa hanya dari satu sisi, melihat Tuhan cuma dari sisi Bapa, orang-orang yang hanya melihat Tuhan pada satu sisi Bapa, dia akan menganggap bahwa ya udah, nanti kalau aku bikin dosa nanti minta maaf, perkara selesai. Tapi ingat teman-teman, di Alkitab Tuhan bukan cuma sebagai Bapa, Tuhan juga sebagai hakim. Di Ibrani 10 ayatnya yang ke-30, kita buka Ibrani yang ke-10 ayat yang ke-30. Di sini dikatakan, "Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya."
Jelas di sini dikatakan Tuhan akan menghakimi umatnya. Tuhan bukan cuma Bapa. Tuhan juga hakim. Jadi Tuhan juga mempunyai rule-nya. Tuhan punya undang-undang. Untuk kita yang sedang nakal, untuk kita yang sedang enggak sesuai sama kehendaknya Tuhan, untuk kita yang mulai melenceng sama aturannya Tuhan, Tuhan hakim yang adil. Tuhan akan menghakimi umatnya. Ketika kita melihat dia hanya sebagai Bapa, kita mungkin menganggap, aku bikin kesalahan, diampuni, selesai. Iya, dia Maha Pengampun. Dari 2000 tahun yang lalu kita sudah diampuni, iya. Tapi ingat, di samping dia Bapa, dia juga hakim. Dosa kita yang lalu sudah diampuni, tapi kesalahan kita sudah diberi konsekuensi sama Tuhan. Kita sudah punya konsekuensi atas apa yang menjadi keputusan kita. Kalau kita menentang kehendak Bapa, Bapa yang seorang hakim itu punya konsekuensi untuk hidup kita. Ada yang bilang, Kak, kan Tuhan itu mengasihi pendosa. Tuhan cuma benci dosa, tapi mengasihi pendosa. Tapi faktanya, kalian pasti tahu, yang masuk ke neraka itu orang-orang pendosa, bukan cuma dosanya. Jadi, yang pertama, bagaimana kita menganggap keseimbangan hubungan dengan Tuhan. Jangan hanya memandang Tuhan sebagai Bapa, tapi pandang juga dia sebagai hakim. Kalau kita memandang Tuhan hanya sebagai Bapa, kita akan cenderung kalau bikin salah, kita ya meremehkan, gampang kayak nanti malam berdoa mau tidur, kita berdoa minta ampun sama Tuhan, selesai perkara. Teman-teman, kasih karunia Tuhan itu kasih karunia Tuhan itu gratis. Kasih karunia Tuhan itu sudah diberikan cuma-cuma. Tapi untuk mempertahankan itu, Tuhan yang sebagai Bapa dan sebagai hakim yang akan menyortir bagian mana dalam perbuatan-perbuatan kita ya harus mendapat konsekuensi. Memang mudah bilang, Tuhan ampuni aku, Tuhan pasti ngampuni. Tuhan maafkan kesalahanku, Tuhan pasti maafkan. Tapi ketika hidup itu seimbang, kita harus lihat Tuhan juga punya konsekuensinya. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan kita dengan manusia. Bagaimana kita menarik keseimbangan hubungan kita dengan manusia? Kita buka Matius 10 ayat yang ke-16. Matius yang ke-10 ayatnya yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kak Tias mau tandai di bagian yang kedua. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Terjemahan cerdik itu orang yang bijaksana, orang yang pintar, orang yang cerdas. Sementara orang yang tulus itu adalah orang yang baik dan tanpa pamrih. Nah, ketika seseorang dikatakan cerdik, seseorang dikatakan bijaksana, itu orang itu akan waspada. Ketika seseorang itu dicurangi atau seseorang itu mulai ditipu, dia akan pintar. Dia merasa bahwa ini orang punya indikasi seperti ini, orang yang punya indikasi seperti itu. Jadi orang itu akan bisa mengantisipasi apa yang harus dia lakukan. Sedangkan orang yang tulus adalah orang yang tidak punya prasangka buruk sama orang, dan dia juga tidak punya motivasi buruk sama orang. Apa yang dilakukan itu berdasarkan pada esensi kasihnya. Kalau orang hanya melakukan salah satu di antara keduanya, misalnya orang itu cuma tulus aja, dia cuma lakuin sesuatu sama seseorang itu cuma memberi. Bahkan ketika sudah ditipu, sudah dimanfaatkan, sudah dicurangi, dia tetap tulus. Nggak ada yang salah dengan tulus. Tetapi ketika kita cuma hanya satu bagian saja yang dikerjakan, hanya tulus saja, kita sebenarnya juga tidak mengasihi orang yang sedang menipu, menyurangi atau memanfaatkan. Sampai kapan dia akan lakukan itu? Mungkin dia nggak akan lakukan itu juga sama kita, mungkin juga sama orang lain juga. Nah, itu kenapa kita juga perlu cerdik, kita juga perlu bijaksana, mengantisipasi orang-orang seperti itu supaya kita terhindar dari hal-hal yang merugikan.
bukan cuma merugikan kita, tapi juga merugikan orang lain. Contohnya gini teman-teman, hari-hari ini tuh kan pandemi. Kita tulus pengen bantu orang, kita tulus pengen berbuat sesuatu sama orang, tulus hati kita pengen tanpa pamrih, kita punya sesuatu kita pengen dibagi. Tapi kalau kita cuma tulus aja, kita nggak bijaksana, nggak pakai protokol kesehatan, nggak pakai masker, kita di kerumunan dan lain sebagainya, kita tulusnya benar, tapi karena kita kurang bijaksana, yang terjadi apa? Bukan cuma kita yang dirugikan, tapi juga orang lain dirugikan. Jadi hidup itu seimbang. Bukan hanya kita harus bijaksana saja, bukan hanya kita harus cerdik saja, tapi kita juga harus tulus. Orang yang hanya mengandalkan akalnya saja, orang yang hanya mengandalkan kekuatannya berpikir saja, orang itu bisa curang, orang itu bisa memanfaatkan orang lain. Orang itu bisa menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Kalau dia cuma cerdik, kalau orang itu cuma bisa mengantisipasi apapun jalannya tanpa dia memikirkan orang lain. Jadi ada dua hal di sini yang Kak Tias bagikan tentang keseimbangan kehidupan. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Pandanglah Tuhan sebagai Bapa dan pandanglah Tuhan sebagai Hakim. Pandang sebagai Bapa supaya kita tahu kasih karunia-Nya tidak akan pernah berhenti pada kita, dan pandang Dia sebagai Hakim supaya kehidupan kita tetap ada dalam jalannya. Dan yang kedua, hubungan kita akan dengan sesama. Kita bukan hanya harus tulus. Tulus penting. Tulus itu kita harus memberi tanpa pamrih. Tidak ada tendensi, tidak ada motivasi yang buruk. Tetapi di tengah ketulusan kita juga harus bijaksana, supaya kita dan orang lain di sekitar kita tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang disakiti. Amin. Itu ada dua hal yang gak terlupa renungkan hari-hari ini dalam firman ini, bahwa kita memandang Tuhan sebagai Bapa dan Hakim, dan kita menghadapi sesama kita manusia dengan ketulusan dan juga kebijaksanaan. Tuhan Bapa yang penuh kasih, tetapi kita juga memandang Dia sebagai Hakim supaya hidup kita selalu dalam rancangan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang kasih, tapi Allah yang tegas. Tuhan juga menyuruh kita untuk bijaksana dalam menghadapi sesama kita, tapi dengan ketulusan dan berdasarkan dengan kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau berdoa. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Bapa yang kasih, terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk sore hari ini, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk setiap hadirat-Mu Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami yang naik di hadapan-Mu Tuhan, Kau disenangkan Bapa. Tuhan, dalam nama Yesus, hari ini kami menyatukan hati kami mau berdoa Tuhan. Kami mau berdoa untuk negara dan bangsa kami mau berdoa untuk kota kami Bapa. Kami percaya Yesus, tangan kasih-Mu terulur untuk negara kami, untuk kota kami Bapa. Kami berdoa untuk setiap pandemi ini supaya segera berlalu Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang hidup. Kami tahu Tuhan, kami ada di titik ini, kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Engkau masih mengizinkan kami untuk kami bisa beribadah lewat media online Tuhan, dan kami juga bersyukur Bapa, Engkau masih menyertai setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mengalami lemah tubuh. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, ulurkan tangan untuk kesembuhan mereka Bapa. Bilang Engkau Jehovah Rafa, Engkau yang akan mengangkat setiap penyakit mereka Bapa. Tuhan, dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami yang sedang bekerja, apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Engkau Tuhan yang akan berkati mereka, Engkau Tuhan yang akan menyediakan apapun yang sedang mereka perlukan hari-hari ini Bapa. Dan untuk sekolah kami Tuhan, kami percaya Tuhan sebentar kami mau naik tingkat ke tingkat selanjutnya. Kau tambahkan lebih lagi hikmat, kepandaian Tuhan, agar kami dapat mengikuti lebih lagi kebijakan sekolah. Yang kuliah, yang sekolah, yang bekerja Bapa, Engkau memberkati setiap kami Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan terima kasih untuk penyertaan-Mu ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.